tiap hari harus masuk dalam menu Anda. Terakhir, bagaimana cara kita memberikan asupan, itu juga tidak kalah penting. Ya, makanya Al-Quran memberi guidance. Allah memberi kawalan lah kepada kita untuk bagaimana menjaga itu. Kita butuh makan, tapi makan yang benar. Maka perintah Allah dalam Al-Quran tentang makan itu adalah apa? Halal dan baik kan, perintahnya kan. Itu pedomannya. Maka Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat makan dan minum makan yang kulu wasrobu wala tusrifu, kata firman Allah begitu. Ya. Itu Ibnu Katsir menjelaskan ayat itu adalah ayat yang 50% ilmu kedokteran, ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Percayalah, semua keadaan obesitas zaman sekarang itu terjadi karena kebanyakan makan. Betul? Semua penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kronik degeneratif itu karena berlebihan dalam urusan makan. Nggak bisa ditolak itu, kenyataan itu. Ya, kita ngobatin kencing manis, darah tinggi, stroke segala macam, itu pasti akan ada sangkut pautnya dengan berlebihannya seseorang itu dalam urusan makan. Nggak mungkin nggak. Kalau tahu rumus kayak begini, sebenarnya nggak usah beli program-program diet mahal-mahal. Yang masuk sama keluar sama, seimbang berat badannya, maintain berat badannya, stabil berat badannya. Yang masuk sama keluar lebih banyak yang masuk, naik berat badannya. Yang masuk sama keluar lebih sedikit yang masuk, maka turun berat badannya, kan simpel. Itu kan anunya. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah itu tadi. Udah yang dimakan gak bener, berlebihan pula. Ya, contoh mungkin kita sekarang bahas sedikit. Udah habis belum? Oh belum, kalau nanya ibu-ibu nggak habis. Baik, tadi kan saya jelaskan tentang gula pasir sedikit. Sama juga dengan babnya kalau kita masuk tentang gula-gula olahan yang lain. Ya, contohnya mungkin terigu misalkan. Ya. Atau juga mungkin gula-gula, dia bukan gula olahan, tapi gula yang tinggi dalam produk makanan, contohnya seperti nasi putih, ya. Makanya kalau mau makan nasi, makanlah, cuman ingat, dia tuh miskin serat nasi Anda sekarang itu. Salah satu solusi yang bisa saya sampaikan ada di postingan saya di IG tadi yang pertama. Atau yang kedua, apa, nasinya itu Anda campur dengan minyak-minyakan. Contohnya mungkin minyak zaitun, PCO paling enak. Supaya tidak terlalu berat dicerna badan kita dan ditambah serat dari VCO tadi. Paham ya? Campur aja situ, aduk. Nggak usah banyak-banyak, yang penting ada minyak di situ. Ya. Itu contohnya. Jadi Anda bayangkan kalau orang makan nasi goreng, ya, satu piring nasi goreng yang isinya adalah nasi goreng ada bakwan 2, ada kerupuk, dan dia minum es teh manis. Isinya apa? Gula semua kan? Wajar habis makan ngantuk. Padahal dalam nasi goreng itu ada yang tinggi seratnya, yaitu acarnya. Maka kalau Anda mau makan nasi goreng, banyakin acarnya. Kalau bisa 3/4 piring itu isi acar semua, misalkan. Sehingga nanti nasinya sedikit. Lalu Anda makan telur, oke, protein kan gitu kan. Cerdas sedikit gitu loh. Jadi Al-Quran itu, kalau sudah kita berinteraksi luar biasa dengan Al-Quran, maka kita hari-hari kita tuh harusnya makin cerdas. Termasuk dalam urusan makanan. Makanya kalau Anda yang paham ayat tentang makan wakulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kan gitu ayatnya. Lalu ayat itu ada ayat yang lain atau sambung ayat itu sehingga saya atau tidak ada kaitan antara Allah ngomong tentang makanan yang halal dan baik, tapi lanjutan ayatnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Apa urusannya? Ngomong makanan, ngomong halal, ngomong baik, tapi setelahnya Allah ngomong jangan ikuti langkah-langkah setan. Ulama menyebutkan kalau ada sambungan ayat itu dan berikutnya atau sebelumnya, itu pasti ada kolerasi di sana yang itu menjadi satu pemaknaan yang harus kita cari di sana. Makanya tidak heran urusan makan minum itu iblis dan setan terlibat luar biasa. Gitu loh. Naik itunya, ibarat kata kita kalau sudah dekat dengan Quran ya. Anda kayak begini gitu kan, Masya Allah mikir. Itu kira-kira apa kalau mau gali Quran ya, apa yang dimakan Ashabul Kahfi ketika mereka bangun? Kan mereka bilang, kan ayat yang Allah jelaskan dalam surah Al-Kahfi itu kan adalah ayat yang menjelaskan tentang makanan yang baik, makanan spesial lah gitu.
dalam surat Al-Kahfi itu. Ya, apa kira-kira yang mereka makan? Termasuk surat Al-Kahfi itu ya menjelaskan tentang kan Ashabul Kahfi kan tidur. Berapa lama tidurnya? Hah? 300 tahun tambah 9 tahun atau 309 tahun? Coba lihat ayatnya, 300 tambah 9 tahun loh. Dipisah sama Allah. Ya. 3 menit lagi. Kata ya, 300 tambah 9 tahun. Jadi mungkin mereka tuh tidur, kemudian bangun. Ada waktunya mereka bangun, lihat, wah belum berubah nih, tidur lagi aja gitu loh. Paham ya? Jadi memang kalau Anda punya masalah nggak selesai-selesai, solusinya memang tidur. Tidur aja. Ya? Paham maksudnya? Daripada bangun maksiat, ini kan tidur. Ya kan? Makanya Allah bilang gitu kan, ada menarik kata-kata Allah dalam Al-Quran tentang surah Al-Kahfi itu, tentang orang tidur itu kan. 300 ditambah 9 tahun. Gitu kan? Bukan 309 tahun loh. Ada kata ditambahnya di situ. Berarti mereka ada bangun yang mungkin lihat, oh kerajaan belum berubah, masih banyak masalahnya, kita tidur lagi aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi baguslah yang kaum rebahan itu. Ya. Jadi lebih baik Anda tidur saja daripada tidurnya maksiat. Daripada bangunnya maksiat. Betul kan? Daripada bangun maksiat nggak ada kerjaan, udah tidur aja bagus, lebih aman. Ya, kata guru saya begitu. Tapi kita nggak begitulah caranya kan? Nggak mungkin aktivitas kita cuma tidur doang. Ya, halal ya, baik. Makanya halal baik itu konsepnya apa? Ini apa ini? Oh, tauco. Tadi sebenarnya saya nggak minta ini sebenarnya, karena saya tahu waktunya nggak cukup, tapi disiapin sudahlah, masya Allah, jazakumullah khair disiapin. Jadi intinya apa? Intinya dalam bahas ini ya, kalau Anda lihat ini sebenarnya apa sih? Iyalah, anak kecil juga tahu itu makanan. Yang agak keren sedikit bahasanya apa? Real food, paham ya? Inilah makanan yang sebenarnya, paham? Ya, ada buah yang masih fresh kayak begini ya. Ada apa rumput laut, ada apa segala macam, ada kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk juga kalau Anda yang baca surat Abasa itu kan banyak bicara tentang biji-bijian. Iya kan? Ya. Ada kayak kacang begini, makanya sekarang ya termasuk salah satunya untuk mencegah gula yang terlalu tinggi saat Anda makan nasi atau kita makan nasi, salah satu yang kita bisa kerjakan adalah dengan cara apa? Dengan cara memasukkan biji-bijian. Sekarang ada produknya itu, saya ingat saya. Jadi nasi itu waktu nanak nasinya Anda campurkan biji-bijian tadi. Itu akan menyuplai serat yang sangat baik ya, dan mencegah gula darah kita naik setelah makan nasinya. Biji-bijian. Jadi minta sama Allah kalau baca Quran itu, ya Allah apa yang bisa ku amalkan dari ayat-ayatmu ini dalam kehidupanku dan kemaslahatan umat, gitu naik kelasnya. Ya, supaya jangan cuma sekedar baca doang. Baca gitu loh. Tapi kadang-kadang tadi nggak ada yang kita bisa amalkan. Ini real food. Ya, yang pertama. Yang kedua apa? Ada obat-obat, ada biji-bijian ya. Kemudian juga di sini saya minta, ini kan makanan fermentasi sebenarnya. Ya, atau mungkin produk fermentasi, tauco, atau mungkin ada kimchi mungkin, atau mungkin tape itu kan fermentasi juga, atau tempe juga fermentasi. Itu masukkan produk fermentasi itu setiap hari dalam menu makan Anda. Bisa dipahami ya? Masukkan, baik itu yang dalam bentuk pangan atau dalam bentuk minum. Ya, minuman atau cair itu contohnya apa? Cuka atau probiotik itu salah satu contohnya. Masukkan menu itu. Sudah habis waktunya. Itu udah berdiri MC-nya, ustazahnya, masya Allah. 3 menit lagi ya. Sayang kalau nggak habis. Afwan, Ustaz, waktu sudah habis. Saya afwankan, tenang aja. Saya maafkan. Kan minta maaf doang kan? Sudah selesai. Halas. Ini minta maaf doang gitu. Dikit lagi ya, 3 menit lagi aja. 3 menit terakhir, insya Allah. Percayalah pada saya. Produk fermentasi, tempe segala macam, ya. Termasuk nanti mulai biasakan makan tempe yang nggak digoreng. Ya.
Udah jangan ngeluh dulu gitu loh, dengerin dulu. Bawa tenang gitu loh. Seorang mukmin tuh dia tenang aja gitu loh, nggak langsung bereaksi, reaktif gitu, nggak gitu lah, biasa aja lah. Harusnya kan begitu kan? Nah, apalagi Anda para penghafal Quran gitu kan. Ini contoh paling gampang, saya ajarin caranya. Ya. Cara gimana? Anda bikin salad sayur, ada sayurnya, ada buahnya, ya. Lalu nanti apa tuh namanya salad atau sayur tadi itu Anda paling sederhana itu ya, ibu-ibu lebih paham lah. Ini resep sederhananya, Anda kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih lada hitam, kasih garam, kasih zaitun sedikit, selesai. Masukin tempe dalam bentuk dadu-dadu, jadi ada proteinnya, tambah dengan ini atau kacang-kacang beginian, tambah protein, jadi ada karbonya, ada seratnya gitu maksudnya. Nanti tempenya itu Anda akan termakan bersama rasa yang complicated tadi itu, sebenarnya nggak akan terasa seperti yang kita duga, ya. Apalagi tempe, sering saya sampaikan, tempe itu Anda cocol pakai madu enak, apalagi di jus. Di jus. Di rumah sakit udah lama dipakai itu jus tempe. Nggak mungkin tempe goreng kan? Tempe yang itulah, sebenarnya nggak mentah karena kedelainya kan sudah direbus. Nggak mentah itu tuh. Anda aja yang suzon. Ya. Jus, kasih madu, kasih kurma, kasih garam dikit, kasih jahe supaya dia ada anget-angetnya. Enak kok. Serius. Saya udah pernah bikin masalahnya, makanya saya bisa bilang enak. Oke, itu yang pertama. Nih, sudah masuk 2 menit, tinggal 1 menit lagi. Yang kedua apa? Prebiotik. Itu kan probiotik fermentasi tadi itu probiotiknya, atau makanan fermentasi. Yang satunya apa? Serat-seratnya. Ya, serat-serat itu dari mana? Jadi sayur, buah. Tiap hari harus masuk dalam menu Anda. Tiap hari harus ada masuk sayur dan buah. Kalau bisa lebih banyak. Ya, itu caranya. Dan itulah perintah Quran sebenarnya. Ya, kalau kita amalkan dari bahasa Quran tadi, halal toyib tadi itu. Oke? Itu. Apa saja? Apa saja. Ya, yang terakhir, bukan terakhir sih, 2 yang terakhir adalah produk-produk Quran itu. Produk-produk Quran itu, kalau disebut dalam Quran itu pasti luar biasa bermanfaatnya. Dan itu masukkan dalam list menu Anda setiap hari. Ya, contohnya apa? Ambil madu, kurma, misalkan, masukkan zaitun, ya masukin dalam list karena pasti di situ ada keberkahan. Bahkan Allah menyebutkan, bahkan Rasulullah menyebutkan di surga itu ada 4 lautan, kata Nabi SAW. Lautan pertama ada lautan susu. Yang jelas bukan susu yang sekarang ada di dunia, bukan. Ya, yang kedua adalah lautan madu, kata Nabi SAW. Yang ketiga ada lautan apa? Lautan khamar. Khamar itu ya susah ngomong ya, kayak orang bir-bir gitu, cuman yang halal. Khamar li syaribin, tidak memabukkan. Ya. Jadi ada lautan susu, ada lautan madu, ada lautan khamar, satu lagi ada lautan air. Lautan air, 4 lautan. Yang akhirnya itu lautan tadi mengalir ke sungai-sungai yang bisa diminum oleh para penghuni surga. Kalau Allah sudah bilang begitu, biasanya di dunia ada replikasinya atau mungkin imitasinya. Di surga ada jahe, di dunia ada jahe juga. Kan gitu. Di surga ada susu, di dunia ada susu, tapi tentunya susu yang saya maksudnya bukan susu yang seperti yang kita pahami, susu yang fresh, yang grass fed milk, ya, atau mungkin sapinya itu makan rumput, berkeliaran gitu-gitulah. Itu yang saya maksud. Ya. Kemudian ada lagi tadi fermentasi cuka, ya, cuka-cukaan tadi probiotik itu salah satunya, ya, dan terakhir air, ya. Dan yang lain-lain ini sekarang termasuk kayak beberapa jenis tumbuhan yang Allah ciptakan di negeri kita ini. Supaya nanti di surga nggak kaget. Ini nanya waktu malaikat kasih, ini apa malaikat? Oh ini air jahe madu. Apa itu? Nggak pernah minum di dunia. Itu jangan sampai kayak begitu. Ya, biasain yang di dalam Quran itu diminum, dimakan. Supaya nanti masuk surga udah kebiasa kita. Gimana maksudnya? Membiasakan diri untuk nanti kan berada di surga semua insya Allah kan. Ya, yang suka bertanam nanti gimana? Yang kan ada ibu-ibu suka bercocok tanam. Nanti bilang ya sama Allah, boleh nggak bercocok tanam? Boleh. Penduduk Madinah ngomong sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nanti kami di orang Madinah suka bercocok tanam. Nanti di surga kami boleh nanam lagi nggak? Boleh bertani? Oh boleh kata Nabi. Tapi kalau kau tanam di bijimu langsung tumbuh pohonnya, buahnya seketika. Asik kan?
Membayangkan kehidupan kayak gitu, Masya Allah ya, indah banget. Ya, maka dunia nggak ada apa-apanya kan, nggak ada apa-apanya. Ayat-ayat tentang surga segala macam yang Allah berikan itu kan, aduh, kabar gembira. Busyrakumul yaumal jannatun tajri min tahtihal anhar, gitu. Kabar gembira bagi orang-orang beriman. Alhamdulillah selesai. Dan terakhir. Bab yang terakhir adalah rimpang-rimpang ini. Rempah-rempah rimpang ini. Ya. Saya itu kalau ngisi judulnya aslinya seneng-senengan. Kalau audiennya wajahnya menyenangkan, baik-baik, vibrasinya saya dapat baik, saya ngomong juga lancar, serius. Itu udah tahu orang itu. Kalau yang dengerin itu, aduh, manyun-manyun gitu-gitu. Saya pengen 1 jam tuh lama banget, serius. Tapi berkahnya kadang-kadang 1 jam tuh terasa lama banget loh. Subhanallah, itu berkahnya waktu kayak begitu. Karena apa? Ya kita sudah terkonek gitu kan, tersambung ya. Karena kita memang datang karena Allah. Nah, rimpang-rimpang tadi. Terakhir Bu. Rimpang-rimpang itu. Afwan Ustaz, waktu sudah habis. Insya Allah saya afankan, saya maafkan. Terakhir, ini terakhir beneran. Lagi happy soalnya. Bertemu dengan Masya Allah nih para ahlullah ini. Ya, bahagia saya. Titip doa buat saya. Doakan saya, mungkin doa Anda jauh lebih mustajab dari saya. Ya, Masya Allah. Terakhir itu rimpang-rimpang itu. Ada rempah, rimpang, segala macam itu. Nah itulah kasih sayangnya Allah untuk kita. Ya. Maka makanlah, minumlah itu sebagai bentuk ya kita bersyukur dengan nikmat tubuh yang Allah berikan. Ya, jadi bagi seorang muslim ya, kita itu sehat dan hidup sehat bukan sekedar lifestyle, bukan. Ya, bukan. Tapi itu bagian dari rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga nanti masa tuanya kita pun masih bisa sholat berdiri, masih bisa umroh, ya ta'i, sa'i, tawaf, semua kita lakukan dengan sempurna, bukan dalam kondisi kita sakit-sakitan gara-gara ulahnya kita. Maka sebagai penutup, ini benar penutup, insya Allah. Ya, maka saya sampaikan bahwa jika sehat tak membuatmu semakin taat, maka sakit mungkin jauh lebih baik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.